Ketemu lagi di channel Kandang Ahmad. Bagaimana kabar kalian, Kandang Ahmad Mania? Semoga dalam keadaan sehat dan gembira ya, itu paling penting. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau share ya, apa yang kami tahu, Kandang Ahmad tahu, yaitu tentang bagaimana menyiapkan merpati jantan dan menyiapkan merpati betina untuk dijodohkan. Jadi ini masa cerai, kita membahas tentang perceraian. Kadang-kadang dalam permainan burung merpati itu ada merpati jantan yang tidak terlalu suka dengan betinanya, baik itu warnanya maupun ketika interaksinya, sehingga kawinnya tidak maksimal. Nah, ini mempengaruhi kinerja. Jadi kalau dalam permainan merpati kolong, entah itu di meja atau kolong bebas, itu performa kan sangat mempengaruhi. Nah, performa ini berkaitan dengan birahi, karena birahi ini yang mendorong performa menjadi maksimal. Nah, birahi ini yang mendasari adalah suka atau tidak sukanya si jantan dengan betina, atau klop tidak klopnya antara pasangan itu. Nah, yang pertama hal yang ingin saya sampaikan itu di jantan dulu. Kita sambil review ke merpatinya. Ini di sini ada merpati jantan yang tengah saya siapkan untuk diganti betina. Jadi treatment atau penanganan yang pertama kali untuk mengganti jodoh atau penjodohan itu, kalau yang pertama, kalau misalnya merpati itu piyik, itu diumbar atau dilepas liarkan, kemudian dilepas betina beberapa atau minimal lebih dari 2 lah, yang warnanya berbeda. Yang paling mudah menandainya itu paling tidak betinanya itu warnanya mirip dengan warna betina induk betinanya. Susah sekali ini teman-teman. Seperti itu kalau merpati dari piyik. Biasanya itu kalau merpati piyik untuk dijodohkan atau diberi jodoh itu bervariasi. Ada yang bahkan lar 9 sudah minta dijodohkan, terus dijodohkan. Tetapi kalau saya sendiri, meskipun misalnya lar atau bulu piyiknya masih banyak, itu saya biarkan. Saya akan kasih jodoh atau kasih pasangan itu di bulu piyik 3 atau 2, dan kemudian mereka untuk penyesuaian dulu agar rutin ulur dulu, dan lar 1 baru dilatih, atau lar selesai rampas baru dilatih. Nah, kita beranjak merpati yang misalnya sudah tua atau yang sudah pernah dikasih jodoh tetapi kelihatan tidak suka, itu penandanya di kinerja. Ada yang biasanya yang paling mudah menandainya adalah giringnya kurang keket atau kurang bersemangat. Kemudian ada yang kinerjanya tidak maksimalnya begini. Burung ketika turun itu tidak tepat ke betina, tapi jauh dengan betina. Nah, itu juga ada kemungkinan karena tidak suka dengan betinanya. Terus selanjutnya itu betina yang tidak disukainya, biasanya itu merpatinya akan nggak sesuai dengan karakter dari asli burung itu. Misalnya nih, sebenarnya merpati itu bila dilihat dari terahnya atau dilihat dari rabaannya itu merpati yang enak untuk atas kepala, tetapi ketika atas kepala nggak mau turun, itu juga bisa menjadi penandanya. Nah, cara pertama yang bisa dilakukan adalah merpati itu diganti jodoh ketika selesai angkrem, atau merpati itu si betinanya sudah bertelur. Kemudian hari pertama itu dipisah karena pasti akan stres, jangan dimandiin dulu. Kemudian hari kedua dimandiin, tetapi yang harus basah banget itu dadanya. Dada, kemudian ke belakang, ke kaki, kemudian ke bagian sayap dalam kanan kiri, kemudian di muka. Jangan semuanya dulu, terus dijemur. Besokannya, berarti hari ketiga, itu dicuci basah, dijemur. Kemudian hari keempat juga demikian.
jangan ditunjukkan ke betina lain dulu, biarkan dia sendiri agar dia melupakan jodoh yang pertamanya atau pasangan pertamanya. Biasanya kalau saya sendiri atau tim kami itu penggantian jodoh prosesnya minimal itu 3 hari, karena kan kadang-kadang ada jantan yang gampang berajak atau gampang meminta betina kembali. Ada yang cukup susah. Biasanya ada tipe-tipe merpati yang cukup susah. Ada yang stres dulu sampai beberapa hari, kemudian ada yang nggak mau makan. Nah, kalau yang demikian, kuncinya yang pertama itu adalah disendirikan, kemudian dari pagi hingga sore itu tidak dikasih makan. Dikasih makannya itu maghrib atau setelah maghrib. Biasanya kalau kami treatmentnya demikian. Nah, itu cukup aman. Hari pertama dipisah dan dibasahin sedikit, hari kedua dimandiin basah, hari ketiga juga basahin sedikit, kemudian hari keempat baru dicoba dengan ditemukan dengan betina lain. Nah, tandanya adalah ketika sudah siap dijodohkan itu akan berajak atau meminta jodohnya, bekurnya itu mempeng, bekurnya itu terus-terusan. Itu untuk merpati jantan. Kemudian untuk merpati betina, itu kurang lebih sebenarnya sama. Untuk treatmentnya dengan mandi, dengan dipisah. Tapi pada intinya sebenarnya kalau betina itu tidak dimandikan nggak jadi soal sih. Cuma yang terpenting itu betinanya itu benar-benar dijauhkan dari jodoh aslinya, karena biasanya si betinanya itu akan mengeluarkan bunyi, kalau saya menyebutnya guguk atau benguk, jadi memanggil-manggil pasangannya itu loh, yang gitu. Nah, itu harus dihindari. Jadi kalau bisa itu beda tempat, misalnya contohnya di rumah ini atau di kandang ini, betinanya di kandang mana, itu paling aman. Kalau betina yang terpenting itu disendirikan, kemudian dimandiin juga boleh, tetapi yang paling inti adalah disendirikan. Ketika disendirikan, biasanya betina juga tipe-tipean, ada yang sehari bisa langsung lenje, ada yang 2 hari. Nah, kalau ini itu kurang lebih sekitar 1 minggu baru mau ngerespon ketika ada jantan atau ada merpati yang bekur merespon, entah itu sininya gerak-gerak atau sininya melembung-melembung, lehernya seperti itu. Jadi pada intinya yang paling ideal dalam menceraikan pasangan merpati paling aman setelah bertelur, kemudian didiamkan atau disendirikan 3-4 hari. Kemudian untuk treatment makannya yang terpenting itu di treatment lapar, pagi sampai sore dibiarkan, maghribnya baru dikasih makan. Saya kira demikian untuk bagaimana agar merpati jantan dan betina gampang dijodohkan atau diceraikan atau ditemukan kembali dengan betina atau dengan pasangan barunya. Nah, pada video kali ini saya akan kasih tunjuk bagaimana hasil kami memisah jantan dan betina dan akan ditemukan. Seperti ini contohnya. Ini jantannya ya. Nah, nanti kita lihat responnya bagaimana ketika ditemuin ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jantannya itu harus bekur, tetapi nggak notol, nggak matuk. Jadi bekur tapi mempeng, terlihat suka dan tidak mematok si betinanya. Kemudian betinanya juga merespon, sininya melembung-melembung dan kepalanya gitu. Nah, biasanya prosesnya ketika ditemukan seperti ini nggak lama, paling sekitar 1 atau 2 hari itu akan jodoh. Jadi akan lebih cepat. Seperti itu tipsnya teman-teman. Semoga tips sederhana ini bermanfaat
Sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya, baik di perawatan merpati, lomba, atau dan lain sebagainya. Jangan lupa like, share, dan komen. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi.